Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, di video kali ini kita akan belajar materi baru yaitu statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah cabang dari ilmu matematika yang mempelajari cara pengumpulan, penyajian, penganalisaan, dan penarikan kesimpulan dari data. Nah, sebelum memasuki cara menyajikan data, kita harus tahu dulu istilah-istilah pentingnya. Yang pertama adalah variabel. Variabel itu adalah hal yang diukur, yang akan kita ukur ya. Kemudian populasi. Populasi yaitu keseluruhan hal yang mungkin yang akan kita pelajari. Kemudian sampel. Sampel itu bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili. Jadi sampel ini kita ambil dari populasi. Tidak semua, hanya sebagian saja. Nah, kemudian istilah penting selanjutnya yaitu data. Data adalah kumpulan dari hasil pengamatan. Nah, data inilah yang kita akan pergunakan untuk menyajikan data. Nah, dalam penyajian data ini di statistika bisa dalam beberapa bentuk, yaitu sajian dalam bentuk tabel frekuensi, ya. Kemudian sajian dalam bentuk diagram batang. Mengapa disebut diagram batang? Karena memang bentuknya seperti batang. Nah, kemudian yang ketiga sajian dalam bentuk diagram garis, ya. Diagram garis ini akan menghubungkan antar titik dalam koordinat. Nah, kemudian yang keempat, sajian dalam bentuk diagram gambar. Dan yang kelima, sajian dalam bentuk diagram lingkaran. Baik, di sini ada contoh soal. Data nilai ulangan matematika kelas 6 SDN Merdeka. Di sini datanya masih acak ya. Masih acak. Ada 5, 7, 8, 6, 7, 8, 8, 7, 9, 5, 6, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 6, dan 9, 9 ini masih acak. Tidak disusun berdasarkan nilai terendah atau nilai tertinggi, ini acak. Nah, awalnya kita lebih baik menghitung dulu ada berapa data, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 kali 2 ada 20 data. Oke, kita sudah mengetahui ada 20 data, artinya berarti ada 20 siswa kelas 6 di SDN Merdeka ini. Nah, kemudian untuk yang memudahkan juga, kita harus lihat sekilas di sini data ini nilai yang terendah berapa. Karena mungkin saja di soal ditanyakan nilai terendah berapa. Bisa dilihat ya, nilai terendahnya adalah 5. Oke, kemudian kita lihat kalau ada nilai terendah berarti ada nilai tertinggi. Nilai tertingginya berapa? Ya, dari data tersebut bisa kita lihat nilai tertingginya adalah 9. Nah, di sini frekuensi yang muncul itu berbeda. Ada nilai 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, frekuensi dari masing-masing nilai itu berbeda. Kita hitung di sini. Nah, kita akan menyajikan dalam bentuk yang pertama yaitu tabel frekuensi ya. Kita lihat nilai 5 ada berapa. Oke, kita lihat. Ibu biasakan kalau sudah kita pakai nilainya Ibu coret saja ya. 5 kita coret, 1, cari lagi, 2, 3, 4, ya, ada 4 nilai 5. Kita tulis di sini. Turus itu seperti angka 1 seperti ini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 data untuk nilai 5. Berarti di sini frekuensinya adalah 4. Ya. Nah, jumlah nilainya bagaimana? Jumlah nilainya itu lihat, nilainya 5, ada 4, berarti 5 dikali 4. 5 dikali 4 adalah 20. Ya. Oke, kemudian yang nilai 6. Nilai 6 kita lihat di sini ada berapa? 1. Ini ya, 2, 3. Ternyata nilai 6 itu ada 3 data. Terusnya 1, 2, 3. Kita tuliskan di sini 3, ya. Nah, jumlah nilainya bagaimana? 6
dikali 3. 6 kali 3 adalah 18, ya. Kemudian selanjutnya di sini nilai 7, kita cari nilai 7. 1, 2, 3, ada lagi 4, 5. Wah, nilai 7-nya ada 5 siswa berarti ya. Kita tuliskan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau terus itu kalau ke 5 ini seperti ini disilangkan. Ya, di sini berarti kita tulis ada 5. Jumlah nilainya berarti 7 dikali 5. 7 kali 5 adalah 35, ya. Selanjutnya nilai 8. Kita cari nilai 8 ini ya. 1, 2, 3, ada lagi 4, 5. Ternyata nilai 8 itu ada 5 juga ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, jumlah nilainya adalah 8 dikali 5 adalah 40. Mudah ya. Yang terakhir adalah nilai, sebentar, Ibu cari dulu spidolnya. Nilai 9. Nilai 9 yang belum dicoret ini ya. 1, kemudian 2, 3. Ternyata nilai 9 itu ada 3 siswa. 1, 2, 3. Kita tulis di sini 3. Jumlah nilainya adalah 9 dikali 3 sama dengan 27. Ya. Oke, kita lihat cek dulu di sini. Tadi kan kita sudah tahu ini ada 20 data. Apakah betul? 4 tambah 3, 7, 7 tambah 5, 12, 12 tambah 5, 17, 17 tambah 3 adalah 20. Nah, kemudian di sini jumlah nilainya 20 ditambah 18 ditambah 35 ditambah 40 ditambah 27 itu adalah 140. Sudah selesai. Ini adalah tampilan untuk tabel frekuensi yang pertama ini ya, tabel frekuensi. Oke, untuk yang kedua adalah dalam bentuk diagram batang ya. Untuk dalam bentuk diagram batang di sini. Nah, di sini. Nah, diagram batang ini seperti ini ya. Oke, kita lihat di sini. Tadi untuk nilai 5 itu ada 4 orang. Berarti ini untuk nilainya 5 ada 4 orang. Berarti batangnya seperti ini. 5, 4 ya. Kemudian untuk nilai 6 ada 3 orang. Nilai 6 ada 3 orang. Ya, jadi di sininya untuk jumlah nilainya, jumlah orangnya, jumlah siswanya. Ini nilai siswanya. Nah, kemudian untuk nilai 7 ada berapa orang? Ada 5 orang. 7, 5 orang. Seperti itu, ya. Nah, berarti untuk nilai 8 kita juga bisa membuat tabel batangnya untuk nilai 8. Ya, di sini. Sebentar, nilai 8 tadi ada 5 orang, ya. Nilai 8 ada 5 orang, berarti kita ambil, sebentar, kurang pas. Nah, sini ya. Sini kita ambil nilai 8 ada 5 orang. Nah, untuk ininya tidak usah putus-putus, langsung saja. Sebentar, kurang pas. Ini ya. Untuk nilai 8 ada 5 orang. Nah, kemudian nilai 9 ada berapa orang? Tadi di data, nilai 9 itu ada 3 orang. Ya, nilai 9 itu ada 3 orang. Berarti kita ambil di sini. Maaf ya, ini agak sulit untuk sambil menggaris. Nah, di sini 9 ada 3 orang. Kita ambil di sini. Garis putusnya kita di belakang batangnya ya.
supaya terlihat rapi. Tarik garis seperti ini. Nah, seperti ini. Ini udah selesai. Ini diagram batang ya, untuk data yang tadi yang sama ya. Kita cek kembali. Nilai 5 ada 4 orang. Nilai 5 ada 4 orang. Nilai 6 ada 3 orang ya. Kemudian nilai 7 ada 5 orang. Sini ya. Kemudian nilai 8 ada 5 orang juga. Dan nilai 9 ada 3 orang. Jadi seperti ini tampilannya ya. Ini kan untuk nilai 7 dan nilai 8 ada 5 sama ya. Ini pun diagram batangnya sama ya. Kemudian nilai 6 dan nilai 9 sama 3 orang, ini juga sama. Seperti itu. Nah, triknya atau tipsnya di sini, jaraknya kalian sesuaikan ya. Kalau misalnya 1 cm antar angka 1 cm, harus konsisten ya. Itu harus tetap maksudnya ya. Oke, kita lanjut untuk diagram garis. Kita tetap acuannya pada data yang tadi ya, karena contohnya di sini. Jadi maksud Ibu contoh soalnya ini kita rubah-rubah menjadi diagram batang, jadi diagram garis, gambar, kemudian tabel frekuensi dan diagram lingkaran. Nah, untuk diagram garis di sini ini data atau nilai 5. Nilai 5 itu ada 4 orang ya. Nilai 5 ada 4 orang ya. Nilai 6 ada 3 orang. 6, 3 orang ya. Nilai 7 ada 6 orang. 7, 6 orang. Kemudian nilai 8 ada 5 orang. Berarti kita juga sama di sini. Tidak apa-apa ya, tidak pakai penggaris di sini Ibu karena satu tangan memegang kamera. Ya, nah ini nilai 8. Oke. Nah, nilai 9 ada 3 orang. Kita ambil dari titik 3 di sini. Nah, berarti di sini ya. Oke, nanti kalau kalian membuat harus pakai garis ya supaya rapi. Harus memakai penggaris ya maksudnya supaya rapi. Karena Ibu ini memegang kamera. Jadi satu tangan ya. Nah, di sini jumlah siswanya tetap seperti tadi ya. Di sini jumlah siswa. Kemudian di bawahnya ini adalah nilainya. Oke, mudah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tarik garis mulai dari nilai terendah ini. 5 ke 6, ya, kemudian 6 ke nilai 7, 7 ke nilai 8, lalu nilai 8 ke nilai 9. Makanya ini disebutnya diagram garis. Ya, kalau kalian belum menghubungkan antar titik tadi menjadi garis, berarti namanya belum diagram garis. Oke? Mengerti ya? Nah, kita lanjut untuk yang keempat, sajian dalam bentuk diagram gambar. Tadi yang pertama tabel frekuensi, yang kedua batang, yang ketiga garis, yang keempat dalam diagram gambar. Oke, di sini nilai 5. Nilai 5 tadi ada 4 orang ya. Karena nilai 5 ini adalah nilai yang rendah ya, nilai yang tidak memuaskan, maka wajahnya dibuat sedih ya, gitu. Nah, kemudian kita lihat untuk nilai 6 ada berapa orang? Nilai 6 itu ada 3 orang. Nilai 6 rendah juga ya, belum senang. Wajahnya masih pasrah ya, masih kecewa gitu ya, masih kecewa. Kita buatkan seperti ini saja. Jadi diagram batang gambar itu maksudnya memudahkan kita. Oh, ini ekspresinya siswa kalau nilainya 5 sedih. Kalau nilainya 6 ya belum senang ya. Nah, kalau nilainya 7 kita lihat. Nilai 7 ada berapa orang? Ada 5 orang ya. Nilai 7 juga masih pas-pasan ya, masih belum memuaskan. Jadi Ibu buatkan gambar pasrah juga ya, atau tidak senang. 5 orang ya, jadi wajahnya seperti ini juga ada 5 orang. Nah, seperti itu bisa ya. Nah, nilai 8 ada berapa orang? Ada 5 orang. Wah, kalau nilai 8 senang dong. Kita kasih senyum. 5 orang tersenyum karena nilainya
Bagus ya. Tersenyum kembali. Kemudian yang satu juga tersenyum kembali. 5 ya. Nah, nilai 9, wah senang sekali ini mah. Nilai 9 mah ada 3 orang. Kita senyumnya buat lebih lebar saja ya. Saking senangnya, oke. Siapa yang dapat nilai 9 tidak senang? Pasti senang sekali ya. Oke, nah ini adalah diagram gambar. Bu, kalau misalnya soalnya adalah misalnya ayam ya, atau apel, atau rumah, kalian gambarnya bagaimana? Ya, ayam gambarkan ayam, apel gambarkan apel, rumah gambarkan rumah, seperti itu. Karena ini kan diagram gambar, jadi digambarkan ya sesuai dengan permintaan soal ya. Oke, kemudian yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran ini ada dua bentuk ya. Ada yang dalam bentuk derajat ya, ada yang bentuk persen. Di sini Ibu ajarkan dua-duanya. Nah, untuk derajat kita kalikannya dengan 360 derajat. Mengapa? Karena dalam lingkaran ini maksimal adalah 360 derajat. Ya. Nah, di sini nilai 5, tadi nilai 5 itu ada 4 orang kan? Jadi 4 ya, 4 per 20 ya, jumlah yang nilainya 4 itu kan 20. Maksudnya nilai semua siswa ya. Nilai semua. Jadi siswanya itu di kelas 6 tadi ada 20 siswa. Jadi per 20 ya. Dikali 360 berapa? Hasilnya adalah 72. Nah, kemudian nilai 6 ada berapa tadi? Nilai 6 itu ada 3 orang. Berarti 3 per 20 dikali 360 derajat. Jangan lupa derajatnya ya. 20 bagi 21, 360 dibagi 20 itu adalah 18 ya. 18 dikali 3 itu adalah 54. 54 derajat. Jangan lupa derajatnya. Kemudian nilai 7 tadi ada 5 orang ya. 5 per 20 dikali 360 derajat sama dengan, coret lagi untuk mempermudah, 5 kali 18 itu adalah 90 derajat. Nilai 8 juga sama ya. Jadi kalau untuk diagram lingkaran ini kita harus menghitungnya dulu ya. Menghitungnya dulu. Ini 18, ini sama ya, 90 derajat. Nah, nilai 9 tadi ada 3 orang ya, 3 per 20. Kenapa 20? Karena seluruh siswa kelas 6 itu ada 20 orang. Oke, ini 1, 18. 18 dikali 3 adalah 54. Nah, ini dijumlahkan, ini totalnya harus 360. Ya, ini sudah ditotalkan 360. Nah, ini berdasarkan derajat ya. Kalau berdasarkan derajat, kalinya 360 derajat. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Di sini cara menggambarkannya adalah sebentar, Ibu butuh pensil dulu. Atau Ibu beri ini ya. Ini di sini satu lingkaran penuh. Ibu bagi dulu 4. Ya, Ibu bagi dulu 4. Sengaja Ibu beri tanda yang agak tipis. Maaf ya, karena tidak memakai penggaris. Nah, ini kan 1 per 4 dari 360 adalah 90. Kita lihat di sini ada yang ukurannya 90. Nah, ini ada 90, ini ada 90. Jadi 2 ya. Oke, di sini ini secara maaf ya. Secara garis besarnya saja untuk memudahkan. Ini kan 90 derajat. Oke, ini juga 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Ini kan satu lingkaran penuh itu 360. Dibagi 4 kan 90. Nah, ini yang 90 derajat ini adalah untuk nilai 7. Nilai 7. Kemudian nilai 8. Nilai 8. Ya. Nah, yang belum ini adalah yang nilai 5, nilai 6, dan nilai 9. Kita lihat di sini. 72. Ini kalau misalnya seperti ini ada 90. 72 itu kurang dari 90, kita kurangi saja. Kalau kalian di rumah ada busur derajat, lebih baik pakai busur derajat. Sini kurang lebih ya 72 derajat. Ya, ini
Ibu lingkari seperti ini adalah ukuran derajatnya ya. Nah, ini untuk nilai 5. Seperti itu ya. Nah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Yang belum ini adalah ini. 54, 54, 108 ya. Nah, ini sisanya. Bagi 2 saja. Ini 54 derajat, ini 54 derajat. Ini untuk nilai 6, dan ini untuk nilai 9. Nilai 5, 6, 7, 8, 9. Boleh acak ini ya. Yang penting ukuran dia derajatnya benar ya. Nah, yang kedua ini untuk diagram lingkaran bisa dalam bentuk persen ya. Kalau dalam bentuk persen yang tadi itu dikali 360, kalau dalam bentuk persen kita kalinya 100%. Maaf, nilai 5 itu tadi ada berapa orang ya? Coba lihat di atas, 4 ya. Maaf, Ibu coret sini, ada 4 orang per seluruh sisa 20 dikali 100%. Mengapa 100%? Kita ambil nilai maksimal ya. 20 bagi 21, 100 bagi 20 adalah 5. 4 kali 5 adalah 20%. Kemudian nilai 6 itu ada 3 orang ya. 3 per 20 kali 100%. 20 bagi 21, 100 bagi 25, 3 kali 5, 15%. Oke, yang nilai 7 Ibu tarik ke sini ya. 7 itu ada 5 orang. 5 per seluruh siswa 20 kali 100%. 20 bagi 21, 100 bagi 25, 5 kali 5 adalah 25. Nilai 8 itu ada 5 orang juga. 5 per 20 ya, dikali 100%. Sama dengan nilai 7 ya, berarti 25%. Ya, kemudian yang terakhir, nilai 9 ada 3 orang, 3 per 20 kali 100%. Ingat, untuk persen berarti dikali 100% ya. Kalau untuk derajat berarti dikali 360 derajat. 3 kali 5 adalah 15%. Nah, ini 20 tambah 15, 35, tambah 25, tambah 25, tambah 15. Ini totalnya itu harus 100%. Karena ini hitungannya adalah persentase. Ya, oke. Nah, sekarang di sini untuk menggambarkan dalam lingkaran, kita buat garis bantu terlebih dahulu seperti tadi ya. Ini kalau penuh ini adalah 100%. Kita bagi 4 dulu. 100 bagi 4, 25, 25, 25, 25. Ada tidak di soal yang 25%? Ada ya, ini ya. 25, 25. Oke, karena 25, 25, Ibu bagi 4 saja. Maaf ya. Ibu ulang, kalau kalian yang membuat, harus menggunakan penggaris. Karena Ibu di sini satu memegang spidol dan satu memegang kamera. Jadi Ibu tidak menggunakan penggaris ya. Ini 25% untuk nilai 7. Nilai 7. Kemudian ini untuk nilai 8. Ya. Berarti ini sudah ya. Nah, yang belum mana? Nah, di sini 20, 15, 15. Ini kan 1/4-nya adalah 25% ya. Kalau ini 20 berarti kita tinggal kurangi sedikit ya. Kita kurangi 5 derajat di sini. Kalau ada busur lebih bagus ya. 20%. Nah, ini untuk nilai 5. Nah, sisanya yang belum adalah yang 15, 15, 15 tambah 15 adalah 30%. Ya, kita di sini 15%, di sini 15%. Ini untuk nilai berapa? 6 dan untuk nilai 9. Kita lihat di atas. Sama ya. Nah, diagramnya sama karena baik untuk derajat maupun untuk persentase itu sama saja hasilnya seperti ini. Oke, sudah selesai. Ya, mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian dalam memahami cara penyajian data dalam materi statistika ini. Oke, mudah-mudahan di video selanjutnya nanti kita bisa lanjut untuk pembahasan mencari median, modus, mean, ya, seperti itu.
Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semangat terus, belajar matematika itu tidak sulit. Yang penting ada usaha, ada niat, dan selalu ingin berusaha yang terbaik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.